Kemudian, sidang perkara pidana dengan nomor 98 pidana biasa tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta dengan terdakwa Antonius Cesa akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Pembacaan tata tertib persidangan. Pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan semua duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelumnya saya ingatkan kembali, majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, majelis persilakan. Namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Bisa dipahami semuanya? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Kami siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 98 PIDB 2022 PNJP Jakarta dengan terdakwa Antonius Cesa pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Antonius Cesa, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Siap, Yang Mulia. Terdakwa Antonius Cesa siap. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Mulia. Sebelum memulai persidangan, kami ingin mengetahui identitas saudara terdakwa lebih dahulu. Apakah penasihat hukum saudara dapat menunjukkan kartu identitas serta berkas saudara terdakwa? Baik, Yang Mulia.
Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berkas yang telah diserahkan. Dengan nama Antonius Cesa, tempat, tanggal lahir, umur, Jakarta 18 November 1996, 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Perumahan Kuningan, agama Islam, pekerjaan serabutan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian, karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, sesuai dengan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum tunjukkan kartu advokat atau surat kuasa khusus serta surat izin beracara. Jaksa penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Sudah yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Acara sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Baik, jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Surat dakwaan. Nomor register perkara PDM strip 8 garis miring Jakarta Pusat garis miring 10 garis miring 2022. Identitas terdakwa. Nama Antonius Cesa, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 22 tahun 18 November 1996. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Kuningan, agama Islam, pekerjaan serabutan. Penahanan. Telah dilakukan penahanan sebagaimana terlampir. Dakwaan bahwa terdakwa Antonius Cesa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekiranya pukul 18.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Pademangan 4, Gang 12, nomor 4 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Ana Lukman yang dilakukan sebagai berikut. Pada pukul 18.00, saksi baru pulang setelah bekerja melihat korban dan terdakwa sedang duduk berdua di depan pintu kontrakan sambil minum dan ngobrol. Karena saksi mengira mereka sedang pacaran, jadi beberapa saat setelah saksi masuk ke dalam, terdengar suara gebrakan pintu. Setelah itu, sama-sama saksi mendengar suara teriakan dari korban. Saksi berpikir mereka lagi berantem, jadi saya masih anggap maklum. Tidak lama kemudian, gerak-gerik pacarnya mulai mencurigakan dan mulai mendekati korban. Dan setelah itu terjadilah tindakan pemerkosaan terhadap korban. Korban tidak ingin pulang ke rumah karena takut ibunya mengetahui hal tersebut. Lalu korban bercerita bahwa telah diperkosa. Perbuatan yang dikenakan oleh korban melanggar pasal 285 KUHP. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum saudara terdakwa? Kami tidak mengajukan keberatan yang mulia hakim. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, saudara terdakwa, silakan menempati posisi di sebelah penasihat hukum saudara. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi di dalam persidangan? Kami siap menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan yang mulia. Baik, ada berapa saksi yang akan dihadirkan ke dalam persidangan? Terdapat 3 saksi yang mulia hakim. Baik, kepada petugas silakan menghadirkan saudara Roksana Anet sebagai saksi pertama dalam ruang sidang. Siap yang mulia. Saksi siap. Baik, terima kasih.
Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara saksi dapat menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap secara keadaan rohani dan juga jasmani, dan saya siap memberikan kesaksian pada persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara. Nama Roksana Anet, tempat garis miring tanggal lahir Jakarta 20 Januari 2000. Jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Lucubung, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak. Baik, kepada petugas silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak. Saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal Pak. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui Pak Hakim terkait dengan perkara pemeriksaan yang terjadi pada saat perkenalan saya. Mengetahuinya saat mendengar teriakan di dalam kawasan Pak. Baiklah, bisa saudara jelaskan bagaimana kejadian yang lebih spesifik terkait kesaksian yang Anda lihat? Bisa Pak Hakim. Saat itu pukul 6 sore, saya baru pulang dari kantor saya. Saya melihat korban dan juga terdakwa sedang duduk berduaan di depan kontrakan. Karena mereka sedang pacaran, jadi saya hanya menyapa lalu masuk ke kontrakan saya. Setelah itu, beberapa lama saat itu, saya mendengar suara tangisan dan juga beberapa itu dari dalam kosan korban. Memang mereka sedang berantem, jadi saya tidak mendengar apa-apa. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu hanya terdakwa yang terlihat bersama korban? Dan apakah gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan saat itu? Benar tidak? Dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan saat itu. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim, terima kasih. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia. Petugas, mohon hadirkan saksi kedua atas nama Andrew ke dalam ruang persidangan. Saksi Andrew siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara saksi dapat menunjukkan kartu identitas saudara?
Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan memberitakan identitas saudara. Dengan nama Andrew Radian, tempat tanggal lahir Tangerang 8 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, usia 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Angsa Kutabumi, dan kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Ya, saya siap disumpah Pak Hakim. Baik, kepada petugas silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Siap, mengerti Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa atau apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga atau korban? Saya dengan korban adalah teman dekat dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan korban. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Apakah saksi tahu hubungan korban dan terdakwa yang sebenarnya? Dan apakah mereka terlihat sering bertengkar? Jadi, korban bercerita pada saya kalau mereka ada pacaran baru 6 bulan. Dan saya sempat mendengar beberapa kali kalau dia bertengkar. Apa yang korban ceritakan kepada saudara terkait kejadian itu? Jadi, yang korban cerita pada saya saat malam itu berjalan seperti biasa. Namun, tak lama kemudian gerak-gerik dari pacarnya mencurigakan, lalu mendekati teman saya. Dan dari saat itulah kata saya diperkosa oleh pacarnya. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara JPU. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum, terdakwa apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, bagaimana saudara tahu bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan? Jadi, korban adalah teman dekat saya. Jadi setelah kejadian itu, korban tidak ingin pulang ke rumahnya karena takut kehilangan ibunya. Korban menceritakan kepada saya kalau dia telah diperkosa oleh pacarnya. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia Hakim. Baik, keterangan dari saksi yang cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Petugas, mohon hadirkan saksi kedua atas nama Vincent C ke ruang persidangan. Siap. Saksi Vincent Kim siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara saksi dapat menunjukkan kartu identitas saudara? Berkas sudah lengkap dan benar. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Kapolda. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara. Dengan nama Vincent Chin, tempat tanggal lahir Jakarta 9 November 2001,
dengan jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, alamat Jalan Tanah Merah nomor 3, pekerjaan karyawan swasta perkantoran dengan berkebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Bapak Hakim. Baik, kepada petugas silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Apakah saudara mengenal korban? Ya, Pak Hakim. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bisa saudara ceritakan yang saudara ketahui tentang kasus ini? Jadi korban merupakan teman saya sendiri. Setelah kejadian itu, dia sudah tidak masuk ke kantor selama beberapa hari. Seperti biasanya, dia selalu masuk kantor. Pada saat dia masuk kantor setelah beberapa hari dia sudah tidak masuk, dia terlihat berbeda. Pada saat saya interogasi, dia mengaku bahwa dirinya telah diperkosa oleh pacarnya sendiri. Bagaimana perubahan perilaku korban saat di kantor? Sangat signifikan. Yang sebelumnya dia selalu ceria pada saat bekerja, sekarang dia terlihat murung dan tatapannya pun kosong. Baik Yang Mulia, pertanyaan saya cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum, selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada majelis hakim yang terhormat. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa merupakan pacar teman saya. Saya tidak berpikir bahwa terdakwa akan melakukan hal seperti itu. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi majelis hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, kami akan menghadirkan 2 orang saksi, Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Kenny Ronata ke dalam ruang persidangan. Petugas, silakan hadirkan saksi atas nama Kenny Ronata ke dalam ruang persidangan. Kenny Ronata siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara saksi dapat menunjukkan kartu identitas saudara? Sudah lengkap dan benar. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baik, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara. Dengan nama Kenny Ronata, tempat tanggal lahir Depok, 20 September 1967, dengan jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, Jalan Kenyari 16 Jakarta, dengan pekerjaan pedagang dan kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini,
Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah. Baik, kepada petugas silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan saya merupakan ayah. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian, apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa sebagai anak? Yang saya tahu terdakwa adalah seorang pekerja serabutan dan terdakwa merupakan anak yang baik, jadi tidak boleh melakukan seperti itu. Apakah saudara pernah diceritakan oleh terdakwa terkait kedekatan terdakwa dengan korban? Dia terdakwa pernah bercerita kalau dia sedang dekat dengan seorang wanita dan dia juga bercerita bahwa dia akan menemui korban untuk pertama kalinya. Apakah terdakwa bercerita lagi tentang pertemuan pertama terdakwa dengan korban? Dia hanya bercerita bahwa mereka ingin bertemu untuk pertama kalinya dan untuk membahas masa lalu, dan juga dia sudah bercerita kepada saya kalau mereka sudah berpacaran. Baiklah, apa ada lagi informasi yang saudara ingin sampaikan? Ada. Terdakwa bercerita kepada saya bahwa anak saya ini memang memiliki trauma dari tantenya saat kecil, karena dia pernah dilakukan pelecehan dan kekerasan seksual, dan juga makanya sekarang dia membenci seorang perempuan dan dia sering melakukan pelecehan tersebut, dan ini bukan korban satu-satunya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak lagi, majelis hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Penasihat hukum terdakwa, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan ke persidangan ini lagi? Ada Pak Hakim. Silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Kepada petugas, mohon hadirkan saksi kedua atas nama Marsya ke persidangan. Siap. Saksi Marsya siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara saksi dapat menunjukkan kartu identitas saudara? Berkas sudah lengkap dan benar. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Baik, kepada petugas silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas silakan kembali ke tempat.
Baik, pertanyaan yang pertama, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan saya pun merupakan ibu dari terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Apa yang saudara ketahui tentang sifat atau kebiasaan terdakwa sebagai anak? Yang saya ketahui, anak saya itu adalah anak yang amat dan baik, dan juga saya selalu mengajarkan anak saya untuk menanamkan nilai-nilai moral padanya, dan juga saya mengajarinya untuk saling menghormati perempuan. Apakah saudara pernah diceritakan oleh terdakwa terkait kedekatan terdakwa dengan korban? Anak saya pernah bercerita bahwa ia sedang berpacaran dengan seorang gadis, dan saya tidak tahu pasti nama anak. Saudara saksi, bisa tolong jelaskan apa saja cerita yang Anda dengar dari terdakwa? Yang saya dengar dari anak saya bercerita bahwa dia sedang berpacaran dengan seorang gadis yang dia temui di media sosial. Baiklah, apa ada lagi informasi yang ingin saudara saksi sampaikan? Kepada penasihat hukum korban, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Ada, majelis hakim. Saudara saksi, pada hari kejadian, apakah anak Anda izin pergi keluar rumah untuk bertemu korban? Pada hari itu benar bahwa saya izin keluar untuk menemui pacarnya, yaitu korban. Lalu bagaimana keadaan anak ibu setelah pulang atau setelah kejadian tersebut terjadi? Saya tidak mengetahui pasti saat anak saya pulang karena anak saya pulang saat larut malam, dan saat pagi saya melihat keadaan anak saya seperti biasa-biasa saja dan tidak tampak gembira. Baik, pertanyaan dari kami sudah cukup, majelis hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Kepada penasihat hukum korban, apakah terdapat bukti-bukti yang disiapkan untuk ditunjukkan di dalam persidangan hari ini yang dapat memperkuat pernyataan saksi-saksi yang telah dihadirkan? Ada, majelis hakim. Baik, kepada penasihat hukum korban silakan maju dan menunjukkan bukti-bukti. Apakah saudara penasihat hukum dapat menjabarkan apa saja bukti yang saudara serahkan? Bukti pertama yang kami peroleh adalah hasil lampiran percakapan WhatsApp antara terdakwa dengan korban. Dan bukti yang kedua merupakan rekaman suara yang terjadi pada saat pemerkosaan antara terdakwa dengan korban. Baik, kami akan memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti yang diberikan. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah Anda akan memberikan bukti? Kami tidak menyatakan bukti apapun, majelis hakim. Baik, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara siap dengan tuntutan pidana saudara? Kami siap 7 hari lagi, majelis hakim. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan tuntutan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. 7 hari dari sekarang. Dan tanggal berapa, Mbak Nidara? Hari Jumat tanggal 21 Oktober, majelis hakim. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Mbak Nidara? Tidak, majelis hakim. Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Tidak, majelis hakim. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 21 Oktober 2022. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Tanpa surat panggilan secara resmi, sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor 98 PIJB 2022 PIJP Jakarta dengan terdakwa Antoni Kesa pada Jumat 21 Oktober 2022.
Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Siap Majelis Hakim. Silakan dibacakan. Baik Majelis Hakim. Surat tuntutan terlampir. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Nomor register perkara PDM strip 8 garis miring Jakarta Pusat garis miring 10 garis miring 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami terhormat, saudara penasehat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa puji dan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Dakwaan: nama Antonius Cesa, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 2022 tahun 18 November 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Kuningan, agama Islam, pekerjaan serabutan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta nomor 20 Pengadilan Pidana 2022, Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 14 Oktober 2022, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini memutuskan: yang pertama, menyatakan terdakwa Antonius bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti isi tuntutan penuntut umum? Saya mengerti Majelis Hakim. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan pembelaan? Ya, saya akan mengajukan pembelaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Ya Majelis, kami minta waktu 6 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, untuk memberikan waktu untuk penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, diberikan waktu 6 hari dari sekarang. Hari tersebut hari dan tanggal berapa penjara? 6 hari dari sekarang, hari Kamis tanggal 27 Oktober Majelis Hakim. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa mempersiapkan pembelaan, maka sidang akan dilanjutkan pada Kamis 27 Oktober 2022. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan. Tanpa panggilan resmi, sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor 98 PIDB 2022 PNJP Jakarta dengan terdakwa Antonius Cesa pada Jumat 21 Oktober 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Kami siap Majelis Hakim. Baik, silakan dibacakan. Surat pembelaan terlampir. Baik, sidang hari ini selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu,
Sidang ditunda pada tanggal berapa Panitia? Pada hari Selasa November 2022 Majelis Hakim. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa mempersiapkan pembelaan, maka sidang akan dilanjutkan pada Selasa 1 November 2022. Diperintahkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan tanpa panggilan resmi. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor 98 PIDB 2022 PNJP Jakarta dengan terdakwa Antonius Cesa pada Selasa 1 November 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Silakan tahanan memasuki ruangan persidangan. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat dan jasmani rohani. Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum mendengarkan secara seksama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian, dan pada saat putusan dibacakan terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putusan. Putusan dengan nomor 98 PIDB 2022 PNJP Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama Antonius Cesa. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 dan diperpanjang oleh penuntut umum tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022. Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Antonius Cesa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam buku kedua KUHP pasal 285. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Cesa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Dan yang terakhir, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan? Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak-hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya akan menerima putusan majelis hakim. Baiklah, demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana kasus pemerkosaan dengan terdakwa Antonius Cesa pada hari ini, Selasa 1 November 2022. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan menyiapkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.
dipersilakan untuk